Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Velasari selaku dosen pembimbing mata kuliah Masyarakat Digital kelas B. Perkenalkan, nama saya Lukas Patriatno Syukur. Saya dari kelas B dengan NPM 2001182252. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil pengerjaan terkait peran arsitek dalam masyarakat digital. Sebelum melangkah lebih jauh, saya memaparkan storyboard terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada 5 pertanyaan yang diajukan. Dan kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konteks arsitektur pada saat ini. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan digital saat ini sudah sangat pesat yang masuk dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang arsitektur. Nah, profesi arsitektur saat ini sudah terpengaruh dan mengalami perubahan secara progresif dalam menyelesaikan proses desain, baik dari proses perencanaan sampai pada proses perancangan. Teknologi digital ini hadir dalam berbagai bentuk software, diantaranya itu ada software BIM atau Building Information Modeling, kemudian AutoCAD untuk aplikasi 2D, aplikasi 3D-nya ada SketchUp dan Lumion, kemudian ada thermal simulation atau software simulasi thermal, itu ada Dialux dan Ecotech, dan masih ada banyak aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan transformasi digital dengan membandingkan peran arsitek masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baik, saya pikir untuk arsitek masa lalu atau masa dulu itu cenderung menggunakan metode-metode lama atau metode-metode sederhana dalam menyelesaikan proses desain, seperti mengandalkan pensil dan kertas sebagai media untuk menggambar atau menyelesaikan proses desain. Dan berbeda dengan masa sekarang, yaitu menggunakan berbagai jenis software yang memiliki akurasi gambar yang lebih rapi dan lebih tepat. Kemudian untuk masa yang akan datang, saya pikir tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan teknologi digital akan lebih maju dan akan lebih canggih, sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis software tambahan yang memiliki kemampuan jauh lebih di atas software-software yang ada saat ini. Nah, saya akan menampilkan perbandingan gambar proses penyelesaian desain arsitek masa lalu dan masa sekarang. Di sini terlihat sekali bagaimana arsitek zaman dahulu menggunakan meja besar untuk menggambar, sedangkan pada saat sekarang cukup menggunakan komputer, yaitu menggunakan software untuk menyelesaikan gambar perancangan atau gambar kerja. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan kompetensi yang harus dimiliki arsitek profesional di tengah masyarakat digital. Nah, di sini menurut saya yaitu untuk menanggapi hal ini, seorang arsitek harus mampu beradaptasi. Beradaptasi di sini maksudnya arsitek mampu menguasai semua software yang ada saat ini. Dengan begitu ia mampu bersaing di dunia kerja atau di era global yang akan datang. Kemudian yang pertanyaan keempat, bagaimana langkah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan. Nah, di sini menurut saya teknologi digital di sini tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menggambar, tapi juga di dalamnya mencakup teknologi komunikasi dan informasi. Artinya di sini ada olah informasi dan bagaimana informasi itu bisa dikomunikasikan. Nah, peran arsitektur juga ada dalam hal itu, yaitu mampu mengkomunikasikan dan menginformasikan desain yang dihasilkan, sehingga klien atau ownernya nanti dapat memahami konsep desain yang kita buat. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitek di era digital. Baik, di sini untuk peran positifnya itu sebagai alat bantu untuk mempresentasikan desain. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk simulasi. Ketiga, sebagai alat untuk evaluasi, sebagai jembatan antara proses perencanaan sampai pada proses konstruksi atau perancangan. Kemudian
Untuk dampak negatifnya atau pengaruh negatifnya di sini, saya pikir bahwa memang teknologi membuat kehidupan itu menjadi lebih praktis dan lebih mudah, tapi perlu diingat bahwa kenyataannya itu kebiasaan mencari sesuatu secara praktis itu membuat kita sering lupa dan menghambat kemampuan otak untuk menyimpan memori. Jadi saya pikir kita memang perlu menggunakan teknologi, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Kemudian yang kedua itu teknologi atau software yang disediakan ini cenderung memiliki harga yang mahal, sehingga tidak semua orang dapat menggunakan atau mengakses software-software ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.